Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat studi kasus rangkaian. Yang pertama di sini ada V1 sebesar 10 volt, kemudian di sini ada R2 sebesar 2 ohm, R3 sebesar 2 ohm atau dapat kita sebut juga Rx, R1 sebesar 1 ohm dan V2 atau sumber tegangan yang kedua sebesar 20 volt. Di sini kita menentukan VRX dan IRX atau tegangan pada R ketiga dan arus juga pada R yang ketiga. Di sini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Kita menuliskan terlebih dahulu rangkaiannya dan menentukan arah dari arusnya. Pertama kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, di mana jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Dapat kita lihat I masuk pada rangkaian ini yaitu I1 dan I2. Maka dapat kita tulis I1 tambah I2 sama dengan I keluarnya I3 sama dengan I3. Maka memperoleh persamaan pertama. Kemudian pada rangkaian ini juga terdapat dua loop. Kita dapat mencari terlebih dahulu loop yang pertama. Untuk loop pertama menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana sigma V sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma IR, di mana E ini adalah baterai. Untuk loop yang pertama, mengalir pada sumber tegangan yang pertama yaitu 10 volt dengan muatan negatif. Maka kita dapat tulis minus 10 ditambah arahnya ke sini I1 ditambah I1, besaran I1 yaitu 2 ohm, kita tulis 2 ditambah I3. Sini I3 itu 1 ohm, maka kita tulis 1 ohm sama dengan 0. Maka diperoleh 2 I1 ditambah I3 sama dengan 10. 10 di sini dari min 10 ini kita pindah ruaskan maka jadi positif. Selanjutnya kita substitusikan persamaan yang pertama yaitu ini, di mana I3 sama dengan I1 tambah I2. Maka 2 I1 ditambah I3-nya I1 tambah I2 sama dengan 10. Maka diperoleh 2 I1 ditambah I1 sama dengan 3 I1 ditambah I2 sama dengan 10. Maka memperoleh persamaan yang kedua. Kemudian untuk loop yang kedua sama menggunakan Kirchhoff yang kedua dengan sigma E atau baterainya min 20. Karena ini berlawanan, kita pakai dulu yang min 20 volt sama di min 20 tambah I2 kali 2 jalan ke sini I2 dan ke I3 1 gitu ya. Langsung 2I2 ditambah I3 sama dengan 20 sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya substitusikan persamaan yang pertama lagi, 2I2 I3-nya I1 tambah I2 sama dengan 20, maka diperoleh I1 ditambah 3I2 sama dengan 20, maka memperoleh persamaan yang ketiga. Kemudian untuk selanjutnya kita dapat mengeliminasi persamaan yang kedua dan ketiga, di mana I3 persamaannya I1 tambah 3 I2 sama dengan 20, I2 3 I1 tambah I2 sama dengan 10. Untuk menghilangkan salah satunya kita dapat mengkalikan persamaan yang ketiga sebanyak 3 kali. Maka memperoleh 3 I1 tambah 9 I2 sama dengan 60. Untuk persamaan yang kedua tetap dikalikan 1, maka ditulis ulang 3 I1 tambah I2 sama dengan 10, maka memperoleh 8 I2 sama dengan 50. I2 sama dengan 50 per 8. Memperoleh 25 per 4 volt. Kemudian untuk mencari I1 kita menggunakan persamaan yang ketiga yaitu I1 ditambah 3 I2 sama dengan 20, dengan I1 ditambah 3 I2-nya sebesar 25 per 4 sama dengan 20. I1 20 dikurang 75 per 4, kita samakan 4 sama dengan 80 kurang 75, 5 per 4, maka memperoleh I1 sebesar 5 per 4 ampere. Kemudian untuk mencari I3 kita menggunakan persamaan yang pertama yaitu I1 ditambah I2. Maka I1-nya sebesar 25 per 4 ditambah 5 per 4. Kita langsung jumlahkan maka menghasilkan 30 per 4 dan dikecil menjadi 15 per 4 ampere. Maka tegangan yang dihasilkan pada rangkaian menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, I1 ditambah Rx di mana I2 ditambah Rx di mana I2 sebesar 25 per 4. Mengapa demikian? Karena I5 merupakan arus yang mengalir pada Rx. I2 merupakan arus yang mengalir pada Rx. Maka memperoleh 25 per 4 dikali 2. 2 ini besaran dari resistor Rx yaitu sebesar 2 ohm. Maka memperoleh, ini coret-coret, 25 per 2 sama dengan 12,5 volt. Kemudian dengan menggunakan metode teorema Thevenin, sama kita menentukan VRX dan IRX. Untuk metode teorema Thevenin ini terdapat beberapa cara. Yang pertama, cabut objek, tentukan tegangan di titik objek tersebut. Maka memperoleh rangkaian seperti ini. Kita putuskan terlebih dahulu resistor yang akan kita teliti, maka menghasilkan rangkaian seperti ini dan tegangan yang short circuit. Kemudian setelah diputuskan seperti ini, kita memperoleh rangkaian dengan sisa seperti ini dengan titik A dan B. Maka untuk tegangan VAB kita dapat menentukan dengan rumus VAB per Vtot, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian yang seri. Maka VAB AB kita peroleh 1 ohm per Vtotnya ada 1 ohm dan 2 ohm, maka 1 tambah 3 sama dengan 1 per 3. Maka diperoleh VAB sama dengan 1 per 3 dikali 10. 10 ini volt dari sini, maka memperoleh 10 per 3 volt. Maka VTH itu tegangan Thevenin sama dengan VAB, maka menghasilkan tegangan 10 per 3 volt. Kemudian cara yang kedua, sumber tegangan di short circuit. Tentukan resistor pengganti atau RTH. Maka rangkaian yang kita gunakan yaitu seperti ini.
rangkaian tersebut merupakan susunan rangkaian paralel, maka dapat menggunakan rumus 1 per RAB. 1 per RAB sama dengan 1 per 1 dari sini ditambah 1 per 2 dari sini, maka memperoleh 3 per 2, maka RAB sama dengan 2 per 3 ohm, di mana RAB sama dengan RTH atau resistor Thevenin. Kemudian membuat rangkaian ekuivalen Thevenin, di mana kita gambarkan terlebih dahulu seperti rangkaiannya dengan 2 resistor. Kemudian di sini ada VTH atau tegangan Thevenin dan RTH resistor Thevenin. Kemudian kita menggunakan rangkaian yang volt dan resistornya itu yang kita teliti, maka diperoleh rangkaian ekuivalen Theveninnya seperti ini dengan loop yang searah dengan jarum jam. Kemudian berlaku hukum Kirchhoff yang kedua, di mana baterainya sebesar 20 dikurang 10 per 3. 10 per 3 itu hasil dari VAB. VAB 10 per 3 dikurang I-nya. Kita akan mencari arusnya 2 per 3 ditambah 2. 2 itu resistor dari RX sama dengan 0, maka diperoleh 60 per 3 dikurang 10 per 3 sama dikurang I 2 per 3 ditambah 6 per 3 sama dengan 0. Memperoleh 50 per 3 dikurang I 8 per 3. 8 per 3 kali I sama dengan 50 per 3. Kita coret 3-nya, maka memperoleh I sama dengan 50 per 8 atau 25 per 4A. Dengan tegangan I per R. I-nya kita memperoleh 25 per 4. R-nya yang kita teliti yaitu 2 ohm, maka tulis 2 ohm, coret-coret, maka memperoleh 12,5 volt. Kemudian yang terakhir untuk metode teorema Norton. Untuk teorema Norton, kita menggunakan di sini ada IN kan, untuk VTH dan RTH itu sudah sebelumnya dicari, maka kita cari IN di sini kan, maka memperoleh VTH dibagi RTH 10 per 3 dibagi 2 per 3, kita coret 3, maka 10 per 2 menghasilkan 5 ampere, maka kita tulis di sini IN-nya 5 ampere. Kemudian sama dengan sebelumnya, kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama terlebih dahulu, maka I masuk sama dengan I keluar, di mana I masuknya itu I1 dan 5 ampere ini, maka kita tulis I1 tambah 5 sama dengan I keluarnya I2, kita tulis I2 menghasilkan kesamaan yang pertama. Kemudian untuk loopnya kita berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka kita peroleh minus 20, karena kesini dulu, minus 20 ditambah I1 dengan 2 ampere, I2 dengan 2 per 3 ohm. Mohon maaf, ohm ya, 2 ohm sama dengan 0, menghasilkan 2I1 ditambah 2 per 3 I2 sama dengan 20. Kita substitusikan persamaan yang pertama, 2I1 ditambah 2 per 3, I1 tambah 5 sama dengan 20, maka memperoleh 2I1 tambah 2 per 3 I1 ditambah 10 per 3, karena 2 per 3 kali I1, 2 per 3 kali 5 gitu ya. Kemudian memperoleh 6 per 3 ditambah 2 per 5, I1 sama dengan 20 dikurang 10 per 3. 10 per 3 ini pindah ruas dari sini. Kemudian memperoleh 8 per 3 I1 sama dengan ini kita samakan. Yaitu menghasilkan 60 kurang 10 per 3, maka memperoleh, kita coret 3-nya, I1 50 per 8 menghasilkan 25 per 4 ampere. Untuk tegangannya sama menggunakan rumus I kali R, maka memperoleh 12,5 volt. Maka dapat disimpulkan bahwa arus yang melewati hambatan 2 ohm sebesar 25 per 4 ampere atau 6,25 ampere dan tegangan sebesar 12,5 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlima Warni Kusuma dengan NIM 122703033. Saya merupakan mahasiswa fisika angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian DC menggunakan LTSMICE. Yang pertama, kita siapkan dulu terlebih dahulu komponen yang digunakan. Di sini saya menggunakan sumber tegangan yaitu voltage. Klik OK. Tersimpan di sini. Di sini rangkaian ini menggunakan 2 sumber tegangan. Dan di sini klik kanan untuk menghilangkan. Kemudian kita tambahkan resistor. Resistor pertama kita simpan di sini. Resistor kedua kita ubah arahnya. Kita simpan di sini. Resistor ketiga kita simpan di sini. Setelah itu kita dapat langsung menghubungkan rangkaian DC ini. Pertama, kita hubungkan sumber tegangan yang pertama pada resistor kedua. Resistor kedua kita hubungkan dengan resistor ketiga, dan resistor ketiga kita hubungkan dengan sumber tegangan yang kedua dengan muatan yang positif. Untuk resistor kedua dengan muatan negatif, kita hubungkan dengan resistor yang pertama dan sumber tegangan yang pertama dengan muatan negatif juga. Terakhir kita hubungkan resistor pertama dengan resistor kedua dan ketiga. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan ground.
sebelah sini. Setelah itu kita dapat hubungkan ground. Setelah itu, setelah rangkaian selesai, kita dapat langsung running rangkaian. Di sini kita menggunakan 1 ms untuk stop time-nya. 1 ms itu 1 milisecond. Klik OK. Mohon maaf, sebelum running kita atur terlebih dahulu besaran dari sumber tegangan maupun resistor. Di sini sumber tegangan kedua kita gunakan 20 volt. Sumber tegangan pertama kita gunakan 10 volt. Resistor pertama kita gunakan 1 ohm. Resistor kedua kita gunakan 2 ohm. Dan resistor ketiga kita gunakan 2 ohm juga. Untuk rangkaian ini yang kita tinjau yaitu R3 dengan besaran 2 ohm. R3 ini kita mencari tegangan dan arus dari resistor ketiga ini yang tempatnya berdekatan dengan sumber tegangan yang kedua. Setelah itu kita dapat running. Maka jika sudah terdapat tampilan seperti ini, kita dapat mengklik untuk mengetahui tegangan dari R3 yang kita tinjau. Klik di sini. Kemudian kita dapat mencari referensi antara R3 dengan besaran 2 ohm dan sumber tegangan sebesar 20 volt. Klik kanan, kita mark reference, kemudian kita klik di titik ini, maka dapat diperoleh tegangan pada R3 sebesar 12,5, berada di tengah-tengah ya, 12,5 volt. Minus di sini karena resistor ini berada di antara atau di bawah dari sumber tegangan yang kedua. Selanjutnya kita juga dapat mengubah mark referensinya. Kita coba di sini, dan kita tinjau tegangan di sini, sama ya. Kemudian kita juga dapat mencari arus dari resistor yang ketiga ini. Diperoleh arus sebesar 6,25 atau setara dengan 25/4 ampere. Maka hasil dari tegangan dan arus sama dengan hasil dari perhitungan menggunakan 3 metode. Yang pertama metode hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, yang kedua menggunakan teorema Thevenin, dan yang ketiga menggunakan teorema Norton, yang menghasilkan arus yang sama besarnya dengan menggunakan LT Spice, yaitu arus sebesar 25/4 ampere atau 6,25 ampere dan tegangan yang mengalir sebesar 12,5 volt. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan perhitungan maupun LT Spice menghasilkan tegangan dan arus yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.